Desa Karanganyar. Karanganyar adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Secanggang. Terdiri atas 11 dusun. Di sebelah utara berbatas dengan desa perkotaan. Di sebelah selatan berbatas dengan desa Mangga, Kecamatan Stabat. Di sebelah timur dengan Tandem Hilir, Kabupaten Deli Serdang. Dan di sebelah barat dengan desa Kepala Sungai. Dengan luas 694 hektar. Desa ini dikenal sebagai desa pertanian, di mana masyarakatnya mayoritas dari suku Jawa dan berprofesi sebagai petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Budi Julkifli dan sahabat saya Zainuddin Amir. Dalam program Kelana Keliling Langkat nih ceritanya. Jadi pada hari ini, pada sore yang cerah ini, kita berada di Desa Karanganyar, Kecamatan Secanggang. Sudah hadir di sini Bapak Kepala Desa Suyadi, didampingi Ketua BPD Bapak Tarno Adi Siswanto ya Pak. Serta ada Bapak PPL, Bapak Suryanto SP. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu Pak, silakan kepada Pak Kepala Desa untuk menyampaikan profil desa dan kira-kira apa saja potensi yang ada di desa kita nih Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Budi. Jadi Desa Karanganyar ini yang tadinya belahan daripada Desa Kepala Sungai, setelah tahun 2003 itu terjadi pemekaran. Jadi Desa Karanganyar termasuk desa baru, Pak. Desa baru ya. Desa baru ya, terima kasih juga di tengah-tengah kita didampingi oleh Ketua BPD, di samping kita Pak Suryanto selaku PPL kita, juga hadir di tengah-tengah kita ini Pak Budi dan Pak Amir dari tim Kelana. Jadi Desa Karanganyar ini luas wilayah berkisar berapa ini? 694 hektar. Jadi luas 694 hektar ini terdiri dari persawahan, Pak. Persawahan itu berkisar 295 hektar dan selebihnya itu perkebunan sawit. Dan potensi-potensi yang ada di sini adalah pertanian, juga ada perkebunan, ada nelayan, ada juga di sini peternakan. Iya, peternakan. Jadi warga Desa Karanganyar ini ada macam-macam suku, Pak. Jadi ada suku Jawa, ada suku Melayu, ada suku Banjar, ada suku Batak. Mayoritas Jawa, Pak. Jawa. Jadi Jawa di sini ya mayoritas lah. Jadi usahanya pertanian. Kalau agama di sini agama 100% Islam. Iya, Pak. Jadi perlu kita sampaikan potensi yang ada di sini dapat nanti didengar oleh seluruh rakyat Indonesia. Harapan kami ini dapatlah nanti desa kami ini diperhatikan oleh pemerintah pusat, terkhusus di bidang pertanian, Pak. Karena termasuk Desa Karanganyar ini lumbung pangan yang ada di desa ini pertanian sawah. Jadi padi gitu, Pak, ya kan. Harapan kita itulah, jadi agar kiranya nanti kalau masalah pertanian ini nanti dapat disampaikan oleh PPL kita, Pak Suryanto, agar kiranya Pak Suryanto dapat nanti memaparkan tentang pertanian yang ada di Desa Karanganyar, Pak. Terus perbatasan, Pak?
Jadi Desa Karanganyar ini berbatas sebelah utara dengan desa perkotaan. Jadi kalau sebelah selatan itu berbatas Desa Mangga. Desa Mangga ini desa Kecamatan Stabat. Ya. Nah, juga sebelah timur berbatas dengan Tandam Hilir, Pak. Oh, Tandam Hilir. Tandam Deli Hilir. Serdang ya. Deli Serdang. Nah, jadi kalau sebelah barat itu karena kita batas dengan sungai, kepala sungai. Iya, seperti itu. Kemudian dusun Pak, berapa dusun sih? Alhamdulillah dusun kita yang ada di desa sebanyak 11 dusun. 11 dusun. Nah, Kemudian saya tanya sama Pak Suryanto ya, Iya, Pak. Pak BPR. Bagaimana pertanian kita, Pak? Apa kendalanya, Pak? Atau apa masalahnya? Baik, Pak. Tolong Bapak ceritakan lah. Iya. Terima kasih. Untuk Desa Karanganyar ini persawahan kita kurang lebih 295 hektar. Kemudian di sini ini kita masih tak ada hujan, belum ada irigasi. Ya. Nah, walaupun tak ada hujan, tapi di sini bisa dikatakan IP2. IP2 itu maksudnya bisa 2 kali tanam. Indeks penanaman. nah, 2 kali penanaman. seperti itulah ya. Ya. Nah, jadi untuk Desa Karanganyar ini di bawahnya ada 1 gapoktan, kemudian ada 9 kelompok tani. Kemudian selain dari kelompok tani juga ada beberapa kelompok, yaitu kelompok ternak. Tapi yang aktif sekarang ini adalah kelompok tani atau poktan pertanian, yang sekaligus kelompok poktan ini mengurus segala kebutuhan untuk di bidang pertanian, yaitu mulai dari pupuk subsidi, benih, dan lain-lain. Dan juga saya juga berterima kasih untuk Desa Karanganyar ini karena pemerintahan desa juga ikut andil di bidang pertanian, Pak. Sangat aktif membantu kami, ya. Jadi kami di desa ini kalau ada masalah, ya kami juga sering rembuk juga dengan Pak Kepala Desa, dengan Bapak BPD untuk membahas pertanian kita ke depannya. Dan alhamdulillah kemarin kita juga di pertanian itu mendapat program namanya optimasi lahan rawa. Itu kita mendapat bantuan sekitar 265 hektar. Jadi lahan kita sebetulnya bakunya 295, cuman yang dapat bantuan opla itu cuman 265 hektar. Di dalam opla itu, Pak, kemarin kita mendapat normalisasi. Itu normalisasi sepanjang 3.000 ya, Pak ya? 3.000 meter. 3.000. Normalisasi pengerukan parit ya, saluran air. Kemudian ada plat deker ya, plat deker ada 2, gorong-gorong 1. Kemudian ada juga kita diberi bangunan pintu klep, Pak. Ya, untuk menyekat di supaya air dapat diatur ataupun bisa untuk menahan air. Jadi itulah program dari Opla. Kemudian pemerintah desa juga di sini juga ikut andil. Kalau kami ada yang terkendala, kemarin itu juga dari pihak desa ikut juga membangun jalan usaha tani, Pak ya. Landingan itu juga dibangun oleh pemerintah desa. Jadi kami saling bersinergi lah, Pak, antara desa dengan kami. Dengan petani, Pak. Nah, jadi cuman kendalanya di sini karena tak ada hujan. Jadi waktu nanti kita butuh air, itu kadang ada kendala kita kekeringan, Pak. Karena sumber air kita itu nggak ada. Jadi kalau bisa, ya kan? Karena di tempat kita ini belum ada sumur air dalam. Jadi kalau bisa nanti kedepannya harapan saya dari pemerintah pusat atau daerah, tolonglah juga diperhatikan untuk Desa Karanganyar ini, untuk persawahannya itu diberilah perhatian untuk pembuatan sumur air dalam ataupun minimalnya sumur air dangkal. Kalau air dangkal itu, Pak, sekitar 50-an meter, tapi kalau air dalam itu lebih dari 50 meter, Pak. Terus hasil dari pertanian tadi, Pak, sementara kan nggak ada irigasi. Hasilnya gimana, Pak? Apa memuaskan atau bagaimana? Ya alhamdulillah sampai saat ini ya memuaskan, tapi kalau tidak ada kendala tadi, Pak, kalau tidak ada kekeringan. Tapi kalau ada kekeringan ya mungkin hasilnya juga tidak memuaskan. Oh, jadi harapan Bapak? Harapan saya ya
untuk Desa Karanganyar ini ya walaupun sudah banyak diberi pemerintah bantuan, ya kami juga masih mengharapkan bantuannya lagi untuk Desa Karanganyar ini, Pak. Khususnya untuk irigasi ya. Sumur. Paling tidak kalau tidak irigasi, Pak, sumur air dangkal lah, Pak, atau air dalam. Karena kalau mengharapkan irigasi itu kan lama pembangunannya, Pak. Tapi kalau sumur air dangkal ini kan lebih cepat diterapkan di lapangan. Ya mudah-mudahan ini kita ini nanti didengar, Pak, dengan ya namanya departemen yang terkait dari yang Bapak inginkan. Mungkin ini aja, Pak. Terima kasih. Silakan, Pak. Kemudian Pak Surianto bisa kita nanti tinjau, Pak. Boleh, Pak. Ayo kan. Area persawahannya, bisa ngomong-ngomong petani. Entahnya pula salah pula ini Pak Surianto dengan petani. Nggak cocok ya kan? Entahnya. Betul tadi Pak. Betul. Kemudian balik ke Pak apalah nih? Pak BPD. Jadi Pak Tarno Adi ini panggilannya siapa? Pak Tarno saja. Pak Tarno ya. Pak Tarno ya kan. Satu sisi, kemudian Pak Kades satu sisi lain. Iya, betul. Itu kan ibaratnya cuman berteman kami berbeda tapi berteman. Nah, kira-kira cuman Pak menurut Bapak nih? Pemerintahan desa yang dijalankan Pak Suyadi tadi. Oke, terima kasih buat Bang Budi ya, Bang Budi dan Pak Amir ya. Oke, saya selaku Ketua BPD di Desa Karanganyar ini tentunya selama ini saya sangat mengapresiasi kepada kinerja daripada pemerintah Desa Karanganyar ini. Dalam hal ini apa-apa saja memang kegiatan baik yang memang sudah ditentukan oleh pusat, program-program dari pusat yang menggunakan dana desa, itu semua sudah dilaksanakan dengan baik. Sudah dilaksanakan dengan baik. Pak, tegur aja. Iya, siap. Jadi ini sedikit mengklarifikasi mungkin anggapan masyarakat itu bahwa BPD ini adalah tandingannya pemerintah desa. Itu mitra. Itu salah. Itu mitra. BPD ini adalah mitra kepala desa. Jadi apapun kegiatan-kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan oleh pemerintah desa, kita selalu berkoordinasi. Ya contohnya jujur saja dalam mungkin 2-3 tahun kebelakang ini, walaupun kita terkendala dengan COVID, toh akhirnya pemerintah desa juga bisa bagaimana mengalokasikan sedikit anggarannya untuk pertanian. Nah, itu tentunya dengan koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa, karena pemerintah desa ini adalah pelaksana daripada anggaran. Kita kan sebagai BPD itu mengawasi kinerja daripada pemerintah desa. Pengawasan. Jadi dalam hal ini saya rasa memang pemerintah desa cukup proaktif dan cukup bersinergi dengan BPD. Jadi begitu juga kami BPD apabila memang dana desa ini memang digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat, itu saya dukung sepenuh. Nah, seperti itu Pak. Jadi intinya dalam hal ini saya sangat mengapresiasi tinggi-tingginya, dan kita harapkan juga kelanjutannya nanti di tahun-tahun berikutnya juga bisa memperhatikan lagi nasib-nasib yang memang sekarang ini yang menjadi prioritas daripada pemerintah Desa Karanganyar ini ya pertanian gitu. Jadi sekaligus memang kita ikut menggalakkan apa yang menjadi program pemerintah pusat, kita bisa swasembada pangan kan seperti itu. Dan ya, untuk tahun 2025 ini kebetulan juga kan kita sama-sama untuk alokasi dana desa 2025 itu memang dari titipan pusat itu udah nggak besar lagi gitu, maksudnya program dari pusat itu tidak besar, jadi sebagian besar bisa dikelola oleh pemerintah desa. Jadi kita harapkan ini di sektor pertanian itu agak lebih digalakkan lagi, karena potensi daripada Desa Karanganyar ini kita bilang memang yang paling besar itu adalah pertanian. Nah, jadi dalam hal ini ya kita harapkan kemarin juga kita sudah dalam penyusunan APBDes itu kita sudah alokasikan anggaran yang memang kita khusus nanti untuk kita bantukan kepada petani supaya nanti petani produksinya meningkat, kan seperti itu. Jadi sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo. Jadi dalam hal ini kami pemerintah desa juga mendukung sepenuhnya apa yang menjadi program Pak Prabowo, makanya sedikit nanti dari dana desa itu tetap kita alokasikan untuk pertanian. Nah, jadi itulah apa yang selalu kita koordinasikan antara BPD dan pemerintah desa. Intinya dalam perjalanan waktu yang sudah berjalan sampai detik hari ini, kami antara BPD dan pemerintah desa itu tetap selalu bersinergi, tetap sinkron. Jadi saya hari ini juga menegaskan kepada mungkin masyarakat Indonesia yang maaf ini gagal paham mungkin ya. Jadi selama ini BPD selagi memang pemerintah desa itu masih tetap menganggarkan anggarannya untuk kemakmuran sebesar-besarnya masyarakat, itu tidak bisa harus kita tolak. Ya kan seperti itu. Memang harus kita dukung sepenuhnya. Nah, jadi memang dana desa itu untuk berkembangnya daripada desa itu masing-masing kan seperti itu ya Pak ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kemudian masalahnya Pak, pelayanan masyarakat.
Oh, pelayanan. Yang Bapak dengar lah di luar. Ya, siap. Nah, jadi kami juga BPD kebetulan lupa saya sampaikan tadi, BPD di Desa Karanganyar ini ada 9 orang. Oh, 9. Nah, kebetulan saya ketua BPD-nya. Jadi dari 11 dusun itu ada keterwakilan wilayah masing-masing. Jadi ada 2 dusun yang BPD-nya hanya 1. Nah, jadi ada 2 dusun, terhitung 4 dusun lah. 2 BPD itu mengkoordinir 4 dusun, 2 BPD. Ya, jadi seperti itu supaya cukup. Jadi apapun informasi dari keterwilayahan itu sudah kami serahkan kepada BPD keterwilayahan masing-masing. Jadi nanti kita apapun ada seandainya terjadi permasalahan di wilayah-wilayah tersebut, BPD nanti selalu melaksanakan koordinasi. Kami melaksanakan rapat di setiap bulannya, rapat intern BPD, kita bahas apa yang menjadi usulan-usulan daripada masyarakat. Kan seperti itu, apa yang mau disampaikan masyarakat, ada memang keinginan masyarakat, ya nanti kita sampaikan, karena BPD ini adalah yang menjembatani masyarakat ke pemerintah desa. Jadi usulan-usulan masyarakat itu ya selalu kita sampaikan ke BPD keterwakilan. Setelah itu nanti kita musyawarahkan di rapat intern BPD yang selalu kita laksanakan setiap bulan. Setelah itu dalam musyawarah desa yang selalu juga kita laksanakan, itulah kita bawa untuk kita sampaikan kepada pemerintah desa. Notulennya. Jadi alhamdulillah apa yang memang jadi keinginan masyarakat selama ini yang disampaikan melalui kami, saya sampaikan ke pemerintah desa, ya hasilnya alhamdulillah semua diterima dengan lapang dada, semua memang untuk kepentingan masyarakat. Selalu terkabul lah Pak ya. Insya Allah Pak, selalu terkabul kan seperti itu. Intinya ya tidak terpulang dengan keterbatasan daripada anggaran dana desa kita juga, ya kan nggak bisa juga kalau memang nggak sesuai dengan anggaran kita kabulkan, mau dari mana kita anggarannya. Nah, kan seperti itu. Jadi kita harapkan juga kepada Bapak Presiden hari ini ya kalau bisa dana desa itu sedikit lagi dinaikkan. Ditambah keinginan kita supaya apa? Ya insya Allah saya masih berpegang teguh untuk kayak mana untuk mensejahterakan masyarakat di Desa Karanganyar khususnya. Oke. Terima kasih. Apa lagi Pak Karin, ada lagi yang mau disampaikan Pak kira-kira? Pesan-pesan terakhir kepada masyarakat atau apa ya kan? Waktu masyarakat. Iya, jadi terima kasih ya semua dari PPL sudah disampaikan juga BPD sudah disampaikan bahwasanya pemerintahan desa itu dengan BPD kami saling sinkron. Intinya di dalam pemerintahan desa ini kuncinya keberhasilan itu kalau memang antar pemerintahan desa dengan instansi yang ada selalu sinkron ya kan. Jadi transparan. Jadi mudah-mudahan ke depannya di dalam pelayanan untuk membangun desa, membangun kemakmuran bagi rakyat, bagi masyarakat desa itu mudah-mudahan nanti akan tercapai dengan baik. Amin. Jadi harapan kami kepada Bapak Presiden Republik Indonesia agar kiranya dapatlah nantinya Bapak Presiden dapat memperhatikan warga desa kami khususnya Karanganyar agar kiranya di bidang pertanian ini sesuai dengan program pemerintah Bapak Presiden Prabowo, yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan. Jadi kedepannya kami sangat mendukung apa yang diprogramkan oleh Bapak Presiden. Jadi di dalam pemerintahan desa ini kami mendukung program-program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan yang ada di negara kita Republik Indonesia. Pak Prabowo hidup. Sehat. Oke, ada lagi ya. Oke, nanti kita berarti bisa lah meninjau ini Pak. Pertanyaan dari ya, alhamdulillah kita nanti tinjau lokasi pertanian kita, lokasi nelayan ada, ada juga yang tanam palawija ini ya. Ada cabai, sayur mayur ada Pak. Nanti kita tinjau ke lapangan, ke lokasi bersama nanti Gapoktan kita ya, didampingi nanti Pak Gapoktan. Nanti sama-sama kita lihat ya. Oke, terima kasih. Demikian tadi istilahnya penyampaian yang panjang lebar dari Pak Kades, PPL dan BPD ya kan. Jadi setelah ini kita akan ke lokasi pertanian. Lebih kurang demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi masalah di Desa Karanganyar adalah sungai Kapal Keruk yang ada di pinggiran desa tersebut sering meluap sehingga kerap menimbulkan banjir. Bahkan banjir tidak hanya menggenangi halaman rumah warga,
tapi juga ikut menghantam lahan-lahan pertanian mereka, sehingga para petani kerap gagal panen dan merugi. Padahal desa yang memiliki 395 hektar lahan pertanian tersebut sudah dikenal sebagai salah satu lumbung padi di Kecamatan Secanggang. Nah, ini Pak yang saya sebutkan tadi yaitu normalisasi oplah ya, ini sepanjang 3.000 meter. Kemudian inilah bangunan yang tadi pintu klep untuk menahan air ya, supaya air nanti yang dari sana bisa tertahan. Jadi kebutuhan petani bisa terpenuhi untuk air. Jadi harapan kita kepada pemerintah pusat, ya terutama kepada Bapak Presiden, desa kami ini setiap tahunnya mengalami banjir. Akibat meluapnya Sungai Kapal Keruk, Pak Budi. Jadi Sungai Kapal Keruk yang ada di mana tuh? di Desa Karanganyar, di Sungai Besar, Pak. Ujung sana ya? Perbatasan antar kepala sungai dengan Karanganyar. Jadi setiap apa tahunnya kemari ya? Iya, Pak. Kemari ya? Jadi meluapnya air Sungai Kapal Keruk ini mengakibatkan kerusakan bagi pertanian kita. Nah, jadi pertanian kita ini ada seluas kurang lebih 395 hektar ini rusak, gagal panen akibat banjir. Jadi kami berharap kepada pemerintah agar kiranya bagaimana cara penanganan banjirnya, Pak. Itu harapan kami, agar kiranya ke depan nanti petani masyarakat yang ada di Desa Karanganyar ini dapat meningkatkan hasil panennya. Inilah Pak Budi, areal kita yang kena banjir akibat luapan Sungai Kapal Keruk, Pak Budi. Setiap tahunnya kita mengalami kebanjiran. Seperti inilah, jadi petani kita terjadi gagal panen, Pak Budi. Jadi bersedih hati kita kalau pemerintah tidak ada penanganan masalah banjirnya, Pak Budi, tentang luapan Sungai Kapal Keruk, Pak Budi ya. Nah, itulah. Gini-gini aja jadinya ya. Iya, seperti itulah. Ini setiap tahun terjadi nih, Pak? Setiap tahun terjadi hal seperti ini. Jadi harapan kami untuk pemerintah agar dapat menyikapi tentang penanganan masalah banjir yang ada di Sungai Kapal Keruk, Pak Budi. Ya, seperti itulah. Selain bertani menanam padi, para petani di Desa Karanganyar juga banyak yang menanam sayur-sayuran seperti cabai, timun, terong, pare, kacang panjang, dan lain-lain. Selain itu, ada juga yang bekerja sebagai nelayan. Pak Budi, inilah masyarakat kita lagi giat menanam palawija ini, tanaman timun, juga ada nanti jagung, ada kacang kuning, ada juga nanti di situ tanaman ubi, masih banyak lagi tanaman-tanaman palawija yang ditanam oleh masyarakat kami di sini. Seperti itulah Pak Budi. Memang petani asli dari sini. Petani asli, Pak Budi. Kenapa? Inilah salah satu program pemerintah yang dijalankan oleh masyarakat desa kami untuk meningkatkan ketahanan pangan, Pak Budi. Jadi harapannya inilah Pak Budi, jangan sampai nanti ini palawija yang ditanam masyarakat kena banjir. Seperti itu Pak Budi ya.